Terus gak lama kayak ada kiai gitu mas, kayak gitu. Selamat kamu sudah sampai di sini, nanti kamu saya antar, nanti kamu saya temani, nanti kamu malam bertemu dengan ini gitu mas. Oh ya gitulah. Terus saya itu ngecamp, tapi nggak sebegitu, maksudnya yang nggak sama orang saya ngecampnya mas, nggak sama, jadi sendiri mas, sendiri ngecampnya. Lah itu saya ngecamp, lah kok ternyata yang saya camp itu area negatif mas. Maksudnya area gitu? Ya tiba-tiba masa ngecamp tenda saya dijatuhi sama genderuwo itu besar. Malam itu mas, sebuah hal yang di luar ekspektasi saya itu terjadi. Saya diajak jalan-jalan mas di Surken, naik itu kereta kuda yang lewat tadi sore itu. Di situ ternyata itu bagian dari korinnya Siliwangi tadi mas. Di situ ada kayak in memoriam orang meninggal itu. Yaitu saya juga dikasih tahu orangnya meninggalnya itu bukan karena meninggalnya kenapa ya. Korinnya mas, saya dikasih tahunya itu kayak oh ini dia meninggal di area gunung, memang di area gunung, cuman ada jin yang menyerupai dia, yang entah beberapa waktu atau sering lah dia melakukan penampakan ke pendaki, menunjukkan bahwasanya kayak jangan melupakan kita yang sudah pernah gugur di sini, kayak gitu, minta didoakan. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Gue sekarang masih berada di kawasan Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, di kediamannya Mas Wahyu. Beliau adalah seorang pendaki, walaupun umurnya masih muda, tapi pengalamannya gak kalah sama senior-senior. Dan kebetulan serunya, beliau ini orang yang agak peka. Jadi setiap kali dia naik gunung, ada aja hal yang bisa diceritain. Lu pengen tahu ceritanya apa? Kali ini kita lagi mau cerita di gunung kawasan Jawa Barat ya, walaupun dari jauh dari Sidoarjo, tapi dia pernah juga ke Gunung Gede. Lu pengen tahu kan gimana? Gue juga pengen tahu. Ayo kita tanya langsung sama orangnya. Mas Wahyu, apa kabar? Aman mas. Sehat, brother? Sehat. Saya juga pengen tahu mas. Pengen tahu juga ya? Sama pengen tahu nih. Mas Wahyu, gimana nih? Waktu lu ke Gede itu tahun berapa, brother? Kalau yang waktu yang saya ceritakan ini ya, baru-baru kok mas. Baru-baru? Iya. 2020 ke atas. 2000? Iya. Oh. Baru. Masih baru lah. Ceritanya, dari awal lu datang gimana sampai lu pulang? Iya itu saya sendirian, biasa silaturahmi, ya niatnya itu. Saya lewat Putri mas, waktu itu. Jalur Putri. Saya naik waktu musim hujan, naiknya itu mas. Ya saya kira nggak ada apa-apa mas. Ya belum pernah mas. Itu pendakian pertama lu ke sana? Iya. Oke. Belum pernah. Lu sendiri atau gimana? Sendirian. Sendiri? Okay. Terus walaupun pendakian setelahnya bilang ke teman-teman sana waktu nemenin saya bilang belum pernah ke sana. Karena tujuannya kan beda. Oh gitu? Ya. Emang tujuannya waktu itu mau ngapain? Silaturahmi mas. Silaturahmi ke? Tadabur alam. Oke. Ya gitu. Unik. Gitu silaturahmi. Bukan, ya memang mendaki tapi lebih ke apa ya mas ya.
ibadah lah, ibadah ya gitu. Jadi itu saya naik jam hampir 12:30 habis duhur. Saya sholat, terus saya berangkat itu mas sendirian. Ditanyakan sendirian, iya sendirian. Saya bayarnya itu pakai calo mahal. Kan saya nggak tahu ya mahal. Terus kan naik terus ke atas, di atas itu kan ada loket itu ya yang setelah kebun lah itu. Di kebun-kebun itu banyak yang melihat saya mas. Saya kira ya wis biasa-biasa saja ya. Tapi kayak nggak tahu lah, ngomong-ngomong nggak tahu saya. Ngeliat gimana maksudnya? Ya kayak ngelihat saya kayak aneh, padahal menurut saya nggak aneh, biasa. Pendaki lain gitu? Ya warga mas, lebih tepatnya warga. Bukan pendaki. Saya masa ada yang aneh, perasaan sih nggak, saya lihat gini mas, gini ngaca, nggak ada yang aneh. Orang liatin saya gitu. Terus iya sendiri, turun kapan besok, saya bilang gitu. Ya udah mas, saya kan belum pernah, makanya saya itu jalannya saya percepat biar nggak sampai kemalaman. Target saya kan ngecamp saya di Surken, kan Surken yang di bagian paling ujung yang dekat menuju ke puncak lo mas. Barat itu ya, Surken Barat ya itu, yang mau ke puncak. Iya. Bukan yang sebelum baru masuk itu kan. Iya, di ujung yang mau naik ke puncak gede kan. Iya, yang dekat sama air. Iya. Nah itu target saya ngecamp di situ mas. Ekspektasi ya kan. Ya udah saya jalan mas. Saya kira saya pelajari apa namanya medannya, treknya gitu. Saya jalan. Saya pos 1 sudah hujan. Dari bawah sudah rintik-rintik hujan. Kan saya nggak suka jalan sambil jas hujanan mas. Apalagi pakai jas hujan yang sekarang kan musimnya jas hujan yang kresek gitu mas. Saya merasa kayak sampah dimasukin ke trash bag mas kalau pakai itu mas. Jadi saya nggak suka. Jadi saya tuh di pos 1 mas, diam aja, ditanyai sendirian bang. Iya mas gitu. Masnya dari Jawa. Sampean kan juga Jawa, saya bilang gitu. Kan meskipun Jakarta, Banten semuanya kan pulaunya Jawa gitu. Saya nggak ada masalah apa sih sama Jawa. Saya sensi mas, kalau gitu mas, sensi mas. Kita semua Jawa gitu. Cuma kamu itu agak kota. Gitu, saya sensi loh. Saya nggak ada masalah mas sama Jawa mas. Kita sama Jawa jangan gitu mas. Akui lah kamu itu juga Jawa. Masa saya bilang gitu kan? Masa kamu bilang kamu mau kemana? Saya mau ke Jawa. Emang kamu hidup di Sumatera, di Papua, ya kan? Padahal kita sama-sama di Jawa loh mas. Nggak ada lautnya mas. Kecuali kalau ke Bali kan ya, pulau gitu kan. Emang kalau di Jakarta sama Jawa Barat itu Jawa itu konotasi ya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Lah iya mas. Padahal Jakarta kan Jawa mas, ya kan? Jawa. Lah kan kita, gini mas. Sensi mas. Meledak-ledak kau mas. Ngopi-ngopi. Kamu Jakarta, aku bilang gitu. Penjajah kamu, saya bilang gitu. Kamu orang Barat, penjajah, saya bilang gitu mas. Frustasi mas, terus kopinya tak habiskan. Terus, ini mau ngecamp di mana? Di sana, di Surken. Saya dibohongi. Weh jauh mas, Surken dari sini 12 jam, dibilang gitu mas. Oh ini pendakian pertama lo ya? Iya. Saya dalam hati, bajingan, ditipu saya. Aku bilang gitu. Oh, tak bilang gini, tak batin sendiri. Iya mas, 12 jam kalau sampean yang jalan, lihat aja nanti ya. Saya bilang gitu, 12 jam. Saya bilang gitu mas. Terpaksa mas, terpaksa. Enggak, maksudnya itu saya kan sudah dibuat itu ya, 1-0, kesel ya. Saya bikin dia sendiri mas, 12 jam kamu jalan. Ketemu ya, saya tanya. Saya tuh, dia jalan malam loh, kok baru sampai? 12 jam ya jalan. Saya bilang gitu mas, pas waktu sudah di camp itu. Makanya jangan bohong. Itu makan 12 jam jalan. 12 jam bener dia jalan. Saya 4 jam. 12 jam ya, bilang gitu terus ngecamp di samping saya mas. Saya gitu kan, 12 jam deh gitu. Saya nyampe tadi 4 jam jalan. Terus dari situ kan saya jalan ya tadi yang habis ngecengin mereka itu. Jalan sendirian mas. Sudah merasa banyak yang intimidasi saya mas. Gimana tuh? Kayak banyak yang melihat saya lalu lalang tanpa menyapa saya gitu. Bukan manusia tapi gitu. Saya sudah diintimidasi. Mungkin kalau bahasa sananya, wih
orang Jawa nih gitu ya, hantunya juga gitu mungkin. Hantunya juga rasis ya? Iya, nggak ada itu ya mas, nggak tegur sapa, nggak gitu mas. Gitu. Saya cuma liatin gini aja itu. Sebetulnya mereka itu aktif, nggak hantu itu nggak cuma malam. Mereka itu aktivitasnya sama, cuma kalau malam energi mereka lebih besar ya karena aktivitas manusia berkurang. Energi manusia sudah berkurang, baru energi mereka membesar gitu. Sebagian kan mereka menyerap energi manusia yang negatif-negatif itu. Gitu. Terus sebenarnya siang, malam, pagi ada. Kan mereka tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Mas. Tapi mereka kan punya sub-sub wilayah, Mas. Jadi kan kayak gini, Mas. Banyak orang yang cerita, misalkan, oh saya dari Gunung A misalkan. Terus saya ke Gunung B, misalkan gitu kan, Gunung B lain kan. Di Gunung B itu kok ada hantu Gunung A? Nggak bisa. Ya itu nggak bisa. Sebetulnya yang harus diketahui, karena mereka punya sub-sub wilayah dan di sana ada kayak kultur sendiri mas, kayak organisasinya sendiri, gitu. Nggak bisa kamu nerobos masuk ke wilayah ini, nggak bisa. Jadi memang nggak terbatas tapi nggak bisa gitu kan. Nggak bisa ngakses sebetulnya gitu lah. Itu sudah saya itu pelajari itu mas. Nggak mungkin misalkan saya ke Gede, hantunya Gede ada di Papua, nggak bisa gitu, ada sendiri gitu. Lah itu banyak yang liatin saya liatin sendiri sambil bilang saya kesini itu mau silaturahmi sama kalian semua. Kalian kok melihat saya itu tatapannya kok gini, minimal disapa lah gitu. Saya bilang gitu dalam hati sambil komunikasi. Gak jauh dari itu mas, mulai pos 2 ada yang jemput saya. Apa tuh? Orang, maksudnya tapi bukan orang, maksudnya itu wujudnya orang tapi bukan orang, paham gak maksud saya? 2 orang pakai alas kaki, cuman kayak bentuknya kayak pakai sandal gunung mas, tapi lebih apa? Lebih kuno. Ya, cuma ya gitulah mas pokoknya. Udah tali-talian lah ya. Terus dia pakai celana pendek sekitar segini. Warnanya itu kayak merah bata warnanya. Saya masih ingat merah bata. Di sini ada gelang-gelang. Ada gelang-gelang tapi nggak pakai kalung, nggak pakai baju. Bawa kayak senjata gitu. Wih, saya kira itu karnaval ya. Saya kira kan. Kamu sudah ditunggu gitu. Saya gini tok mas. Siapa yang nunggu saya? Kan gitu mas. Oh iya, segitu aja. Ayo ikut gitu. Saya dipaksa mengikuti mereka mas. Dari pos 2 itu. Dari pos 2. Oh iya, terus mau nggak mau kan kita mengikuti. Dia jalan nggak ada berhentinya mas. Saya ngikutinya ya, saya manusia loh, punya capek meskipun kita kuat ya. Pak berhenti, ya nanti berhentinya di sana, jangan di sini bahaya, gitu mas. Gitu. Iya dibilangin gitu. Sampailah kita di pos 3. Pos 3 itu kan yang banyak akar-akar itu, yang tanjakannya gempini itu kan. Di situ saya melihat di sebuah pohon. Sebelah kanan pohonnya yang besar, di situ kan ada shelter, sini ya, sini shelter, di sini kayak ada semacam pondok ya, yang nah sini shelternya yang kayak bentuknya kayak meja bulat ada payungnya ya. Di belakangnya sini saya melihat sesuatu, makanya mereka jangan berhenti di sini, gitu. Apa yang lo lihat? Saya melihat gini kok kayak ada kaki tapi nggak ada kepala, kaki semua ini sampai atas. Saya lihat gini. Gini tuh nggak kelihatan badan bagian atas, setinggi pohon. Saya lihat gini aja. Di situ ada pendaki yang kayak meja itu loh. Di situ ada pendaki berteduh. Saya cuma lihat heran gini. Saya itu bakar hiu di situ, langsung bakar banyak taruh situ. Saya gibain sama yang itu. Ini orang ngapain bakar hiu gini hujan-hujan, ya denger mas gitu. Ini orang pasti ini orang Jawa gitu mas, Jawa terus mas, gitu mas. Saya cuma
Diam aja. Saya berdoa kan, mendoakan gitu kan. Memang niat saya awal kan begitu, mendoakan, bukan yang lain kan. Lihat kaki aja saya pengen lihat mukanya mas. Hei kamu, saya bilang gitu, tantang sambil tunjuk gini, turun, tunjukkan mukamu, kamu itu nggak sopan, kamu nggak tahu siapa saya, gitu mas. Saya mas sendirian tapi ada pengawalnya 2. Yang itu ayo cepat gitu, udah biar tunggu nanti, saya tahu saya ditunggu siapa, saya bilang gitu, tunggu, kamu kalau nggak nurutin saya kamu pecat, saya bilang gitu. Akhirnya dia yang itu gini mas, gini mas, lihat ke saya mas, oh, besar mas, saya gemini mas, yo deg-degan ya, sedikit takut sedikit, soalnya besar mas, saya takutnya nanti pohonnya jatuh ke saya mas, soalnya dia kan besar. Bentuknya manusia tapi kayak raksasa, tinggi mas. Terus saya lihat, saya ajak ngobrol, tapi suaranya lo kecil, lucu suaranya, saya ketawa mas, kayak lucu pokoknya, suaranya kayak suara anak-anak tapi nggak sesuai badannya. Ya saya ketawa. Terus kamu jangan ngetawakan saya gitu, saya di sini saya penguasa pos 3, dia bilang gitu. Oh iya, saya bilang oh iya, ya udah ini makan, saya bilang gitu, kasih hio itu makan, dia makan. Di situ yang tadi ngibain saya, ada satu yang kencing sembarangan mas, tempatnya dia mas, kencing kesurupan. Kencing si kaki ini. Iya, kesurupan. Saya cuma gini aja mas, mati kok nah gitu. Ya pura-pura nggak bisa lah ya mas ya, biarin aja ya. Dia kesurupan, yang temannya ngira, oh enggak itu hipo itu gitu sambil mengerang-ngerang ngereok mas, gitu. Saya biarin dia, saya bilang mbak itu kesurupan, enggak ada itu masa zaman sekarang canggih ada itu setan gitu mas. Oh ya udah saya naik dulu ya gitu. Terus situ kamu jangan melebihi batas, saya bilang gitu, sewajarnya, tapi sambil batin mas ngobrolnya kan. Ya udahlah itu saya jalan. Saya lihat ada itu macan kumbang, tapi yang bukan itu, yang palsu. Yang palsu. Sama ada harimau putih, saya lihat satu. Jadi ada 2, tapi arah dari atas turun ke bawah, kayak nggak tahu menuju kemana. Ya udahlah saya hampir mau naik, saya lihat ada anak kecil 2, laki-laki sama perempuan, bawa kayu itu sama tali buat bawa ambil air, katanya mau ambil air di air suci gitu. Oh iya saya gitu aja. Perasaan anak kecil kan jalannya pelan ya, kok mereka sudah ada di pos 4, aku baru sadar, ternyata itu juga gitu kan, kayaknya mas. Terus saya jalan di pos 4, ada yang nyambut lagi mas, jadi yang tadi dari pos 2 ke 4 ganti mas. Oh masing-masing beli wilayah ya? Ganti mas, ganti. Ini agak keren mas, kayak di TV, kayak hewan ini. Ya hewannya itu. Bentuknya apa? Macan. Okay. 4. Terus sama macannya tapi dipakai tali, kayak hewan peliharaan nih, macan. Terus sama orang 1. Ini kayak resi orangnya mas, saya tahu resi kan? Ya kayak orang Hindu, Buddha semacam gitulah mas. Rambutnya digelung gini pakai itu. Tahu nama saya tahu. Bukan nama asli, yang nama terkenal saya mas. Maksudnya yang di sana. Oh ini, iya kamu turunannya ini. Dia bilang, enggak, saya bilang gitu. Saya Wahyu, saya bilang gitu. Salah orang kali, saya bilang gitu. Itu sepi mas, sepi itu. Nggak ada orang. Ya ada, tapi kan ini yang baru masuk street gini kan, kalau warungnya kan ke sana. Pas yang di sebelah kanan sini habis gini kan ada kayak tanah lapang kecil. Di situ saya dijemput. Itu tugas kamu sudah selesai, sekarang giliran saya nganter ini sampai ke Surken gitu mas. Dia tanya gimana perjalanannya di sini. Kamu sudah lama ditunggu, kamu sudah lama diundang, tapi kamu kenapa nggak datang ke sini? Saya diundang melalui mimpi, tapi saya nggak datang karena saya sibuk
gitu. Saya bilang sibuk, saya nggak punya ongkos. Saya bilang gitu. Ya kalau kamu bisa celing hilang lah, saya naik kereta, naik bis, naik pesawat. Saya bilang gitu, nggak bisa celing kecuali saya masih bisa menguasai ilmu panglimunan. Saya bisa naik tapi nggak bayar, hilang gitu. Saya bilang gitu, kan saya sudah bertobat. Saya bilang gitu. Oh ya, terus yang macanya itu har kayak suaranya Harley gitu mas, macanya mas. 4, saya takut mas sama macanya mas, tahu digigit mas. Terus nggak apa-apa, terus akhirnya kamu sudah ditunggu eyang gitu. Saya kira eyang siapa gitu, berarti orang tua, saya mikirnya gitu. Lah si anak kecil itu ada mas di pos 4 mas, sudah bawa air gitu. Saya lihat dia jalan, saya noleh gini, saya toleh gini, hilang. Lah kok ternyata terus gak lama anak yang dari pos 3 itu mas naik mas. Si temannya ini sampai gak bisa jalan. Tadi kayak kesurupan sadar lah. Terus saya lihat memang batas maksimalnya si itu di 4, tapi gak sampai di yang warung. Agak ke bawah pas yang akar-akar itu, yang melipir itu di situ. Dia sampai gak sadar minta tolong. Saya bilang itu kesurupan, tolong. Makanya terus saya bilang di sini makanya jangan sombong. Saya bilang gitu mas. Kamu jangan sombong kalau di sini. Di sini kamu itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Sehebat-hebatnya kamu punya ilmu, tapi kamu kalau kejebak di dunia begitu kamu bisa apa? Bilang gitu. Wong hantunya di sini nggak bisa ditandingi dengan ayat. Saya bilang gitu. Akhirnya saya naik mas. Pos 4 warung-warung. Terus naik kan ya gini. Jalannya kan enak ya habis itu ya. Yang cuma gini toh. Set sampai di Surken ganti mas. Ada lagi yang jemput, cewek-cewek, keren mas, cewek-cewek. Selamat datang gitu, sampurasun, dia bilang gitu. Terus, oh iya, sama-sama, saya bilang gitu, sama-sama. Terus, saya lihat gini, dari ujung sana ke sana, saya lihat, tiba-tiba kayak ada kabut mas. Kabut datang dari arah sana. Kabut, terus apa namanya kayak mendung. Dari balik kabut itu dia keluar. Ada kereta kencana. Ada yang naik. Katanya, saya tanya, itu raja siapa? Siliwangi kok masa ada di sini? Tak bilang gitu, masa ada di Gede. Tak saya bilang gitu. Terus dia lewat, cuma lewat gitu aja mas. Terus gak lama kayak ada kiai gitu mas, kayak gitu. Selamat kamu sudah sampai di sini, nanti kamu saya antar, nanti kamu saya temani, nanti kamu malam bertemu dengan ini gitu mas. Oh ya gitulah. Terus saya itu ngecamp, tapi nggak sebegitu, maksudnya yang nggak sama orang saya ngecampnya mas, nggak sama, jadi sendiri mas, sendiri ngecampnya. Lah itu saya ngecamp, lah kok ternyata yang saya camp itu area negatif mas. Ya tiba-tiba masa ngecamp tenda saya dijatuhi sama genderuwo itu besar, gitu mas. Wih anjing kau gitu, kaget mas. Keluar dia hitam seram gitu, bertaring semua, berbulu. Terus kalau sama kuntilanak, ketawa-ketawa, ngetawakan gitu. Kurang ajar, saya bilang gitu. Baik kamu keluar, sini kamu kalau berani. Kamu jangan kayak gitu. Dia bilang, kamu jangan sombong di sini. Sampai digitukan saya. Ini bukan wilayahmu, saya di sini diundang. Ini juga bukan wilayahmu bukan di sini. Saya bilang gitu. Kamu kalau nggak pindah dari sini, tak matikan kamu. Tak bilang gitu. Ayo kamu pindah. Orang lain kesurupan. Saya dengar kayak itu ada minta tolong kesurupan. Terus saya datang ke sana. Terus saya marahin mas. Kamu kenapa kok ganggu orang di sini? Karena di situ aura positif. Ya kayak ada ibaratnya itu kayak bangsawan itu kan mereka istilahnya ini penjahat kalau ketemu polisi loh mas. Nah kayak gitu. Nah terus mereka itu minta tolong kan, ya udah saya tolong. Terus malam hari itu saya kok lihat kayak korin mas namanya, korinnya orang-orang yang meninggal. Oh. Iya kayak lalu lalang pendaki. Terus saya tanya yang temannya, mbak itu ada orang yang baru datang lu mana mas? Nggak ada gitu. Terus saya tanya namanya nggak ada. Terus oh berarti bukan orang. Terus saya tanya yang orang ini kan ngikutin saya terus, itu siapa? Oh itu orang yang meninggal di sini. Pendaki yang meninggal. Iya, terus saya tanya-tanya sampai saya pernah tanya di sini dulu saya itu pernah lihat film ada yang namanya Sohogi.
dia itu katanya dulu sering kesini. Saya bilang gitu, iya memang dia sering kesini gitu, tempatnya dia di sana gitu, tapi dia rohnya ada di sini. Nggak ada, dia bilang gitu, memang bukan tempatnya, cuma dia memang dulu pernah di sini. Kita menyaksikan ketika waktu itu dia ramai-ramai kalau kesini sama bangsanya, dia bilang gitu. Dia kalau kesini dengan keadaan sedih, pulang dari sini dia senang gitu, bilang gitu ke saya mas. Ya wis mas, berarti ini saya nanti pulang bisa senang gitu, ya minimal kamu foto sama saya bilang gitu. Saya kan tapi nggak bisa difoto gitu. Iya kalau bisa silakan, dia bilang gitu. Nah nggak bisa lah, saya bilang gitu. Terus akhirnya ini sudah aman, kan saya di depan tenda mas. Lah siang 12 jam tadi itu datang mas, jam 10 malam. Lu mas baru datang. Oh iya mas, capean tadi hujan tuh. Nggak ada hujan mas, saya bilang gitu. Hujannya kan cuma di bawah. Enggak, hujan terus mas sampai saya jalan gitu. Berapa jam? 12 jam. Wah itu makanya jangan bilang 12 jam. Jadi perkataan saya itu terbukti mas. Terus setelah itu mas, ya udah kamu ngecamp agak sejauh, jangan dekat-dekat saya, tak bilang gitu. Bahaya, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya mereka agak sanaan. Terus malam itu mas, sebuah hal yang di luar ekspektasi saya itu terjadi. Saya diajak jalan-jalan mas di Surken, naik itu kereta kuda yang lewat tadi sore itu. Di situ ternyata itu bagian dari korinnya Siliwangi tadi mas. Yang diajak jalan-jalan ke wilayah situ, diajak kayak rasanya kayak naik tapi kayak terbang, maksudnya kayak naik kuda tapi kayak terbang gitu. Pindah, dijelaskan, diajak ke sebuah daerah yang terlarang. Di situ ada tempat pengumpulan pusaka mas di situ mas. Nah di situ nanti ada sebuah pintu di mana itu bisa terhubung ke Salak mas. Saya dijelaskan gitu waktu itu. Ini kalau saya masuk sini bisa mungkin bisa tersesat, saya bilang gitu. Kan saya waktu itu juga belum pernah ke Salak mas. Terus akhirnya setelah saya diajak jalan-jalan, saya silaturahmi, saya kirim doa mas. Di situ saya dikasih oleh-oleh mas, kujang, tapi nggak pakai bilah, cuma besi aja mas. Cuma gini aja dia, sep gini. Ini oleh-oleh buat kamu, ini hakmu. Saya pegang, enggak, ini bukan hak saya, nggak apa-apa itu punya kamu. Tiba-tiba dimasukkan ke badan saya mas, set gini. Kan kayak cara kerjanya santet itu mas, main di dua alam, jadi dimasukkan gini kan nggak ada kalau begini mas. Kalau diwujudkan di dunia nyata ya ada dalam perut, meninggal dong mas, gitu. Akhirnya saya nggak mau. Terus malam itu banyak saya lihat-lihat macam-macam di situ mas. Apa tuh? Kayak ya mulai hantu-hantu kelas bawah lah mas ya, yang kayak gitu-gitu tadi, pocongan gitu-gitu. Terus korinnya pendaki-pendaki yang meninggal, terus hewan-hewan yang agak keren macan gitu-gitu, terus kereta kencana, terus orang-orang zaman dulu yang berlalu lalang di Surken buat melakukan ibadah mas. Gitu, di sebuah tempat di situ ada tempat buat ibadah ternyata mas, di dekat sumber air. Saya dikasih tunjuk di sana. Terus saya sempat juga diajak menuju hutannya Salabintana mas. Jalur Salabintana. Tapi naik itu bukan secara dohir mas. Diajak jalan-jalan. Ternyata di situ itu banyak kayak situs-situs mas di hutannya itu. Tapi banyak aura negatifnya. Cuman dibilangi ini dikenalkan, ini cucu saya gitu. Dari ini. Dia ada hubungan saya dari silsilah ini. Dia bilang gitu mas, saya nggak ngerti sama sekali mas yang dia bicarakan. Saya cuma iya aja biar aman. Iya gitu, privilege. Terus setelah itu hujan mas, tiba-tiba hujan. Terus kayak hujan petir, aneh, nggak tenang malam itu mas. Nggak tenang. Dan banyak yang kayak kena gangguan efek dari itu tadi mas. Tanda-tanda sebelah yang kena gangguan itu? Iya mas, sampai sana-sana. Terus hujan gitu, terus makhluk-makhluknya gitu. Kayak yang lain-lainnya loh mas, mungkin kayak kena energi lain itu loh mas, mungkin. Terus yang lucunya lagi itu ada
Ya ada anak juga mas, tahu hal seperti itu mas. Datang ke saya, mas sampean siapa? Tanya ke saya Wahyu, bilang gitu. Saya manusia, gitu. Saya nggak bisa apa-apa, gitu. Kenapa? Enggak, ini loh mas, dari tadi kok ada kayak gangguan-gangguan. Saya sendiri juga kok banyak lalu lalang hal-hal seperti ini yang bukan pada, ya memang tempatnya mereka atau kita yang bukan tempatnya di sini. Saya jelaskan, bukan mas. Ini lagi ada kayak gambarannya, kasarannya kopdar. Kopdar saya bilang gitu. Sampai lihat sendiri kan tadi ya kayak gitu, ada lalu lalang ramai, kereta kencana, kayak pasar riuh gitu di situ. Terus banyak juga yang kesurupan. Iya mas, saya juga lihat dari bawah itu pos 3 itu gitu lagi. Kamu lihat apa di pos 3? Besar? Iya, sama kayak yang saya lihat. Kaki itu. Ya, kamu bisa lihat wajahnya? Nggak bisa. Iya itu kaki semua. Saya bilang yang dia lihat sama yang sama saya lihat. Terus ya udah biarin aja, kamu bilang ke temanmu, suruh jangan mikir aneh-aneh, positive thinking, banyak-banyak berdoa, sholawat. Saya bilang gitu kan. Udah kamu nggak usah mikir ada apa-apa, ini insya Allah aman. Pokoknya kalau ada yang nggak aman berarti kan ada sebabnya. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, lu mas itu ada apa kok kayak ada cahaya terang di area perut. Itu saya tadi dikasih, saya bilang gitu. Saya tadi dikasih itu kujang. Loh, terus dia itu tahu. Ternyata dia itu kayak suka sama semacam sejarah gitu loh mas. Kayak gitu-gitu. Loh itu senjata yang buat ini apa namanya, kayak dulu ini kerajaan ini perang sama ini gini-gini gitu. Ini penciptanya empu ini dia gitu mas. Aku nggak tahu mas sama sekali mas. Terus oh ya tapi saya nggak mau, nanti mau saya kembalikan nanti kalau ini sudah selesai, saya bilang gitu. Terus ditanya, kamu punya saudara orang Sunda mas? Enggak, saya Jawa Timur rumahnya, nggak punya saudara di Sunda. Saya bilang, tapi kok bisa itu? Nggak tahu, mungkin kita satu circle pengajian, saya bilang gitu, di perkumpulan begitu. Saya bilang karena saya juga mungkin di sini kan dia juga tahu. Sampai itu ngefans sama seseorang. Iya mas, saya ngefans sama seseorang. Nah, mungkin karena perantara itu gitu. Nah itu mungkin mas, karena perkara itu. Terus akhirnya ngobrol, ya udah mas, masuk udah malam. Ini saya juga mau lanjut. Ternyata dia juga mau bakar hiyo mas. Ya udah kita bakar sama-sama hiyonya mas di sebelah tenda. Terus ya udah kamu kalau buat bakar ini ya kalau sebetulnya kalau di Islam itu kan sunnah mas. Kalau orang-orang menganggapnya itu musyrik ya, padahal sebetulnya enggak. Pewangian. Bakar hiyo terus berdoa. Terus sampai itu hujan itu mas, kayak tapi tenda saya itu digitukan terus. Dari posisinya sini digeser sini. Pas saya di dalam geser sini. Dari sini kerasa mas. Serok. Terus paginya saya lihat itu bekasnya itu ada. Bekas tenda geser ya? Ada bekas tendanya itu. Terus saya batin ini maksudnya apa gitu. Terus ya udahlah biar. Terus saya tidur. Di tidur itu saya kayak ya mimpi mas, mimpi lagi mas. Tidur mimpi kayak didatengin nggak tahu cewek mas, cantik mas. Kayak tapi kayak ya orang bilangnya dari Pajajaran gitu. Aku nggak ngerti iki opo. Saya bilang gitu mas. Saya nggak ngerti gitu. Terus dia memperkenalkan diri, terus mengajak ini terus saya bangun pagi, saya lihat udah tenang tapi kayak masih kabut gitu. Terus saya jalan menuju puncak kan ya, menuju puncak saya bawa hiyo, bawa tas kecil. Saya jalan 3:30 itu saya naik puncak. Di puncak soalnya dari itu bilang naik ke atas gitu. Naik ke atas ternyata kan itu kawah ya itu ya. Di puncaknya yang sebelah sini itu kawah. Saya lihat di situ kayak kok kayak ada orang, tapi kayaknya itu yang saya pelajari itu kawah gitu. Ternyata di situ tempat kayak balai, kayak tempat tapi bukan kerajaan, bukan kayak balai RW kayak gitulah mas, anggapannya kayak gitu. Berkumpul. Iya, tempat berkumpul itu ngapain terus? Tapi yang berkumpul itu kayak resi-resi
itu ya resi-resi itu berdoa mungkin. Terus saya di situ jam 3:30 mas, ya mungkin saya sampai atas itu jam 4:30. Ya udah saya ke atas lihat itu ya saya duduk mas, ikut aja itu, disuruh ikut. Jadi yang banyak yang duduk ini sampai kayak itu pusat intinya loh mas, di sini pusat intinya di sini ini sampai begini tuh kayak makhluk semua mengikuti itu duduk. Ya sudah saya ikut duduk gini meskipun saya nggak tahu itu ngapain. Ya udah saya bakar hiu gitu. Terus segini tuh habisnya cepet loh mas, hiu mas, kan soalnya banyak gitu. Banyak. Ya udah saya diam aja gitu. Terus setelah itu selesai, mereka baliknya itu cepet dan saya sadar saya ditembus mas, saya dilewati. Ya kayak gini konsepnya, saya sopan santunmu itu mana, saya sama makhluk kan ya. Terus akhirnya itu saya turun jam matahari keluar, saya turun balik ke tenda. Terus di tenda itu ada wujud tohirnya kujang tadi mas, di tenda saya di balik SB Gitu. saya mau lipat SB loh, kok apa ada kayak besi-besi, saya lihat ada kujang, dia tak ambil tak buang tak buang. Lu buang? Iya, padahal itu sebetulnya pusaka. Saya nggak suka. Terus hilang mas, kalau begitu kan hilang gitu. Sebetulnya nggak hilang kan karena pusaka itu buatan manusia mas. Kenapa mereka bisa ada orang-orang yang menarik pusaka, menarik mustika? Sebetulnya itu gini mas, bangsa mereka kan nggak bisa membuat hal seperti itu mas. Iya, betul. Yang betul itu gini mas, senjata atau benda apapun dari era yang sudah berlalu, kenapa bisa hilang? Karena mungkin entah pertama bencana alam, banjir atau apa kan ya, atau setelah peperangan itu berceceran. Terus seiring berjalannya waktu kan, namanya juga gaib kan bisa menempel dan menjadikan itu rumah mas. Semakin besar energinya, akhirnya mereka bisa menutupi itu. Sebetulnya tempatnya memang di situ. Lah kalau orang-orang banyak kan orang-orang yang mencari gitu itu mau menarik ini, sebetulnya bukan menarik, mengeluarkan dari yang tadi istilahnya kayak gini loh mas, roti dimasukkan kardus kan nggak kelihatan, kita harus buang kardusnya, ambil isinya kayak gitu. Terus setelah itu kan saya packing turun mas, pagi-pagi itu turun di pos 4 itu ada anak kecil itu lagi. Saya penasaran mas, masih ada anak kecil yang 2 itu. Saya tanya, rumahmu mana? Kamu bisa bahasa Indonesia? Cuma gini aja, bawa air taruh sini, airnya botol gini. Terus gak lama dia nunjuk-nunjuk ke sana gini, tunjuk-tunjuk, saya ikuti. Tak lihat kakinya, tak lihat gini mas, kakinya mas, yang mungkin jaraknya tipis sama tanah mas, tapi nggak napak kakinya. Saya ikuti dia ke sebuah pohon, tapi di sisi jurangnya di antara pos 3 dan pos 4 rumahnya. Terus saya di situ kembali lagi. Pulangnya tadi kan, tapi saya tetap diantar sama itu mereka, dipaksa untuk mengikuti langkahnya tadi mas, karena kalau bukan wilayahnya katanya nanti terjadi kayak berantem, rebutan, karena tahu tamunya, misalkan tamu raja gitu kan, kayak gitu mas. Terus saya tanya, sempat ngobrol sama yang di pos 3 itu yang besar, kamu kenapa di sini suka gangguin orang? Banyak orang kesurupan gara-gara kamu. Terus di sini sering kayak anak jatuh atau apa gitu. Itu sebetulnya kenapa gitu? Ya kebanyakan memang di tanah kita, di Pasundan, dia bilang gitu. Tapi nggak ada wujudnya, kaki semua mas. Kebanyakan orang-orang di zaman sekarang, apalagi bangsamu, kurang menghargai, dia bilang gitu mas. Kurang menghargai kita. Dia lebih percaya dengan teknologi gitu, dan dengan isi kepalanya sendiri, dia bilang gitu. Dia tidak mempercayai dan mengimani sesuatu yang tidak mereka lihat secara langsung, padahal sebetulnya itu ada, dia bilang gitu. Kebanyakan mereka ngawur, makanya kenapa di sini juga sering ada yang
kesurupan atau apa gitu. Sebetulnya memang itu ada, cuman untuk kita bisa masuk atau menampakkan diri kita butuh energi yang besar, dan kita juga membutuhkan meditasi dan juga puasa. Dia bilang gitu. Terus dia juga bilang kita kalau ketemu sama manusia ya kita apes. Dia bilang gitu. Apes ya? Ya apes. Jadi kayak tirakat lelakunya energinya langsung habis, karena kan energi sama energi mas, gini bentrok gini. Kalau manusianya berani ya dia semakin, kan makanya itu kalau ada hantu, kalau berani ya samperin aja gitu. Kalau kita semakin takut dia narik energi kita mas. Oke. Gitu. Iya. Jadi kita kan semakin takut, makanya kita takut sama pikiran kita sendiri kan sebetulnya. Akhirnya makanya dia bisa tiba-tiba di sini, tiba-tiba akhirnya paranoid. Terus sampai celaka itu kan, dia juga menjelaskan gitu. Tapi juga aku juga sering kalau memberikan peringatan kepada manusia secara gak langsung. Dia bilang gitu, dengan tanda-tanda, koyok dia memberikan tanda-tanda koyok moro-moro hujan di area situ aja. Terus tiba-tiba ada 1-2 orang yang kesurupan, meskipun bukan di wilayahku, ya memang karena itu ulahku, karena aku yang bau reksau di sini. Dia bilang gitu. Bau reksau apa? Kayak yang megang. Oke. Istilahnya Muasalah. dia di bawahnya raja, dia bilang gitu. Tapi kamu kan besar, kita bilang gitu. Ya tapi kan memang bentuknya seperti itu. Kamu bisa ganti wujud, ya bisa saja. Aku bisa menyerupai siapa saja. Kan di sini sudah banyak korin. Nah itu juga bisa kita apa ya namanya? Serupai. Ya kita serupai bentuk siapa saja. Tapi ada beberapa bentuk yang tidak bisa kita serupai. Kayak dia juga bilang kayak dari golongannya, kayak misalkan ya para nabi kayak gitu-gitu lah mas, nggak bisa. Wali-wali. Iya dia bilang gitu. Terus kamu tahu siapa saya? Aku bilang gitu. Ya tahu, karena sebelum kamu datang ke sini, di sini sudah ada perkumpulan. Dia bilang di situ membahas kedatangan kamu. Dia harus diistimewakan di sini karena dia jauh-jauh dari timur datang ke sini memenuhi undangan untuk mengikuti itu tadi yang acara sebetulnya di kawah itu tadi loh mas, yang sebentar aja itu. Cuman dari bawah sudah dapat itu tadi perlakuan privilege itu tadi. Ya tak manfaatkan aja mas, cuma buat informasi aja, bukan niat untuk mengambil atau mengeruk apa. Terus sepanjang perjalanan sebetulnya banyak ketemu, yaitu kayak pendaki-pendaki ya zaman sekarang kayak gitulah mas, yang pro lah mas ya, merasa paling itu. Terus kayak apa namanya, misalkan bercanda atau apa, atau itu nggak ada batasan gitu loh mas, kayak nggak ada toleransi untuk apa atau apa. Terus adabnya kurang begitu, ya itu yang diresahkan sama mereka gitu. Oke. Gitu mas. Berarti ini dari awal lu datang ke sana tuh atas apa ya, bisa dibilang kayak di mimpi tuh memang lu disuruh datang gitu. Iya, ke sana. Diundang gitu. Oh gitu. Kayak pengajian gitu. Tapi saya nggak tahu bahasanya. Dan akhirnya lu beneran datang ke sana. Iya, datang ke sana. Wah. Kayak gitu. Terus banyak juga sih efek kena dampaknya ketika kayak ada itu, banyak kesurupan kayak gitu-gitu. Terus gangguan di tenda-tenda, mungkin 1-2 orang melihat penampakan. Ya memang karena di hari itu memang ada acara di situ. Memang lagi rame-ramenya ya. Iya, terus pas waktu malam juga itu saya juga didatangi orang sambil dibilang mana ayamnya gitu ke saya. Ayam? Iya. Lu ayam apa? Ayam mana? Ayam putihnya gitu. Minta ke saya ayam putih. Lu saya nggak bawa apa-apa ini adanya ini lu frozen food. Saya bilang gitu, nggak ada ayam putih, saya bilang gitu. Dia bilang, iya ayam putih untuk acara ini. Loh saya kan diundang, kan saya nggak dikasih tahu disuruh bawa apa. Saya bilang gitu. Ya ini frozen food kalau kamu mau. Saya bilang gitu mas. Ayam putih, kamu sudah ditunggu, tapi ayam putihnya mana? Gitu. Ya saya ngeyel mas, frozen food, saya bilang gitu. Dia nggak tahu frozen food ya. Dari Indo misalnya. Lah ya, terus itu keren sih mas. Terus saya juga diajak secara bukan secara itu loh, bukan secara dohir, nyata ke Surken. Saya diajak jalan-jalan keliling sana, dikasih tahu. Terus
di situ ada kayak in memoriam orang meninggal itu. Yaitu saya juga dikasih tahu apa namanya, orangnya meninggalnya itu bukan karena meninggalnya kenapa ya. Korinnya mas, saya dikasih tahunya itu kayak oh ini dia meninggal di area gunung, memang di area gunung, cuman ada jin yang menyerupai dia, yang entah beberapa waktu atau sering lah dia melakukan penampakan ke pendaki, menunjukkan bahwasanya kayak jangan melupakan kita yang sudah pernah gugur di sini, kayak gitu, minta didoakan. Diajak jalan-jalan ke situ, ke mata air yang di apa namanya, Mandalawangi itu mas, yang di Mandalawangi ya, itu di Mandalawangi itu kan, yang mata airnya di ujung turun ke bawah itu, di situ. Terus saya diajak ke belakangnya bukit itu, diajak gitu. Terus dibilangi juga di sini juga ada jembatan penghubung antara satu gunung ke gunung lain. Kamu kalau melewati itu bisa nanti tembus ke gunung ini, tapi secara gaib. Gitu mas, dibilangi gitu. Terus itu sama di sana tuh sempat juga, tapi bentuknya itu koren ya, yang pendaki-pendaki yang pernah meninggal itu ya? Iya, tapi nggak ngobrol sama sekali, cuma diam, cuma lalu lalang gitu aja, gitu aja. Terus saya juga turun, diajak kan, yang namanya keliling ya, naik kereta ya, ke Kandang Badak. Saya juga nanya, lah kenapa dinamakan Kandang Badak tapi nggak ada badaknya? Dahulu kala memang ada badaknya, gitu. Kamu mau lihat badak? Saya bilang dibilangi gitu. Ya udah, ya mau sebetulnya. Ini kan namanya kalau di Jawa Barat gunungnya posnya aneh-aneh, saya bilang gitu. Di Cermai ada Bapak Tiri, ada apa namanya kuburan kuda dan lain-lain. Di sini juga begitu. Karena aku orangnya penasaran. Akhirnya saya diajak. Ternyata di situ ada sebuah dimensi mas. Ada sebuah dimensi yang menghubungkan dunia nyata sama nggak nyata. Sama kayak yang di Semeru mas. Ada juga. Jadi itu hewan dari sini biar nggak punah katanya masuk ke situ. Oh, hewan beneran ya. Sama mereka tuh digiring ya, masuk biar menghindari kepunahan. Yang gaib ini juga kasarnya membantu gitu. Mereka ya. Iya, makanya terus saya dilihatkan ini bentuknya kayak gini ini. Oh ada, ya terus soalnya dulu saya waktu ke Semeru juga ada gitu mas. Waktu saya ketemu orang itu yang nyari taring macan itu, di sana ada kerajaan macan juga. Ya kayak gitu. Saya kira cuma apa gitu ya. Ternyata ya di dalamnya ya hampir sama kayak itu ada. Malah itu lebih keren mas. Jadi kayak dimensinya itu dari Sumatera sampai Jawa sampai Bali. Jadi harimaunya dikumpulkan di Semeru itu tadi. Oh gitu. Iya, ya kayak gitu yang di gede. Cuman itu cuma hewan-hewan tertentu aja gitu sih. Jadi ya, gue sih kemungkinan ya misalnya orang yang penyaksian sempat melihat harimau Jawa, mungkin sebenarnya mereka memang masih ada, tapi mungkin secara metafisika seperti yang lu bilang ada makhluk-makhluk yang melindungi keberadaan mereka. Betul mas. Iya. Orang yang sengaja nyari mungkin nggak sengaja dikasih lihat gitu ya. Iya, memang masih ada mas kalau harimau Jawa itu mas. Cuman kalau di apa namanya kayak di situs atau apa mereka dinyatakan punah kan. Terakhir mereka dilihatkan tahun sekitar entah tahun 92 atau berapa saya lupa. Resmi dinyatakan punahnya sih 80-an. Ya itu kan ada beberapa yang melihat di area mana-mana kan. Karena memang mereka kan menentukannya dengan data mas ya. Data di anggap aja di kawasan Taman Nasional. Mereka taunya itu padahal yang tidak mereka ketahui kan banyak di situ. Lah itu sebetulnya enggak, karena selain manusia itu makhluk selain manusia itu lebih kompleks mas, bisa melihat semua, bisa mendengar semua gitu. Bahkan orang yang sudah meninggal itu ya, orang yang nanti kan di alam barzah ya, disiksa atau di apa, selain manusia bisa mendengar suaranya mas, hewan gitu. Karena memang sengaja kalau manusia didengarkan suaranya langsung meninggal mas, kayak gitu, memang sengaja biar balance gitu. Oke. Berarti akhirnya lu tuh dikawal lagi sampai turun dengan selamat ya? Artinya sampai lu diantarin sampai kemana tuh sama mereka? Sampai di
Turunnya lewat Putri lagi? Putri Mas ya. Waktu itu mau lintas itu takut nggak bisa nyari angkotnya Mas. Oh, lu kalau turun di Cibodas takut lu bawa motor gitu? Iya. Oh, Buat ke situnya saya nggak bisa gitu. lumayan tuh, angkot dari Cibodas ke Putri 100 malah lebih itu bisa. Kan itu saya suka motoran Mas. Terus Iya. cuman pas waktu sama teman-teman itu kesana lagi saya naik kereta gitu. Saya naik kereta terus dijemput. Terus saya ini belum pernah ke Gede antaran gitu, saya bilang gitu. Serius saya bilang gitu. Diantarlah saya itu ke Gede beramai-ramai. Itu lintas saya dari Putri ke Cibodas. Dan ternyata memang betul susah Mas. Itu saya regisnya di yang kedua itu di Lentera loh Mas. Lentera ya? Ya itu diregis sama teman-teman. Terus dari situ aku charter angkot Mas. Buat ke Putri, saya dalam hati, bener lintas gak mati aku. Susah kan carinya Mas. Itu terus ke Putri naik itu lo angkot. Gitu Mas. Sambil batin, selamat gitu aja. Terus itu waktu itu juga sempat ketika kesana lagi untuk kedua kalinya, saya ke Gede 3 kali. 3 kali aja. Yang kedua kalinya itu mereka melihat saya sudah kayak kenal, pada gini semua ketemu. Gitu, saya senang. Sudah nggak dianggap Jawa ya. udah nggak rasis lagi. Saya senang gitu terus. Oke nih, buat lo yang denger semua nih, pesan moralnya adalah kalau ada pendaki dari Jawa Tengah, Jawa Timur datang ke Jawa Barat, jangan dibilang lu dari Jawa ya. Mereka sensi itu loh. Lu rasis lo dibilang lu. Sama-sama Jawa juga ya. Betul. Nggak boleh begitu. Kita sama-sama di Jawa, bedanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, kalau Jakarta, Jawa Sempalan nih. Iya. DKI. Iya. Oke deh. Nih kita keren ya. Jadi pengalaman spiritualnya Mas Wahyu nih ya. Jadi beliau bermula dari diundang sampai akhirnya menghadiri undangan tersebut dan ternyata dia di sana sudah dikawal dan ditunggu dan banyak banget pengalamannya ya. Mudah-mudahan ini bisa buat seperti pengetahuan buat kita, terutama buat gue juga yang nggak ngerti apa-apa masalah beginian. Sama, saya suka. Nah, Mas Wahyu, sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan yang mau sampaikan ke buat yang nonton nih? Sudah itu aja wis. Sudah itu aja. Udah cukup ya? Iya. Gitu. Jangan rasis tuh, jangan orang Jawa ya kan. Oke, kalau gitu buat lu semua yang pengen cerita kayak Mas Wahyu, lu bisa voice note ke nomor yang di sini. Lu tinggal kasih ceritanya gimana. Kalau emang kita oke, nanti kita hubungin balik atau lu yang datang ke kita aja gitu. Mas Wahyu, terima kasih banyak waktunya. Siap, aman Mas. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga ketemu terus Mas. Semoga ketemu terus. Ada di Jawa Malam dan Mas Wahyu pamit dulu undur diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.